Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 10, bertemu lagi dengan Ibu Indri Tika Meyanti, guru mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, sebelum Ibu mulai materinya, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang teks laporan hasil observasi. Salah satu materi yang sudah kita pelajari yaitu struktur umum teks laporan hasil observasi. Ibu harap kalian masih ingat ya apa saja struktur umum teks laporan hasil observasi? Nah, jadi strukturnya yang pertama ada pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga ada deskripsi manfaat. Nah, masih ingat ya? Harus masih ingat. Sekarang kita lanjut ke kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi. Nah, apa sih kaidah kebahasaan itu? Jadi, kaidah kebahasaan adalah kaidah atau aturan yang digunakan dalam membentuk kalimat sebagai ciri atau pembeda dengan teks lainnya. Jadi, kaidah kebahasaan adalah aturan bahasa yang digunakan untuk membuat sebuah teks. Karena teks satu dengan yang lainnya itu berbeda kebahasaannya. Nah, itu tadi pengertian dari kaidah kebahasaan. Jadi, kaidah kebahasaan itu aturan ya. Nah, apa saja sih kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi? Nah, yang pertama ada menggunakan kalimat definisi. Contoh, buah semangka adalah buah yang sangat populer di Indonesia. Nah, itu contoh dari kalimat definisi ya. Mengapa dikatakan kalimat definisi? Ya, karena ada kata adalah. Nah, ini adalah definisi tentang buah semangka. Selanjutnya, kaidah kebahasaannya ada menggunakan konjungsi atau kata sambung. Contoh kalimatnya, di samping itu, antioksidan ini juga memiliki manfaat anti radang yang menyehatkan. Nah, jadi contoh yang kedua ini kalimatnya menggunakan kata sambung. Mana sih kata sambungnya? Ya, kata yang itu kata sambung. Selain yang ada dan juga ya. Nah, selanjutnya menggunakan kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Apa itu kalimat simpleks? Nah, kalimat simpleks adalah kalimat yang menggunakan satu verba dan menyatakan aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat ini dapat disebut kalimat tunggal. Jadi, kalimat simpleks hanya menggunakan satu kata kerja saja ya. Contoh, kemudian semangka juga mengandung vitamin A yang bagus untuk kesehatan mata dan kekebalan tubuh. Nah, mana kata kerjanya? Ya, kemudian itu adalah kata kerja. Selanjutnya, kalimat kompleks. Apa itu kalimat kompleks? Ya, kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba. Jadi, kalimat kompleks ini menggunakan dua verba ya, atau dua kata kerja. Nah, itu contohnya. Dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Nah, kalimat kompleks ini kan menggunakan dua verba atau dua kata kerja. Mana kata kerjanya? Ya, kata kerjanya ada yang dicontoh itu ya, membantu dan mengisi. Itu kata kerja di satu kalimat. Ya, membantu dan mengisi itu adalah kata kerja. Selanjutnya, menggunakan sinonim atau antonim. Apa sinonim dan antonim? Ya, sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Nah, ini contohnya, vitamin ini membantu memproduksi kolagen yang melindungi tubuh atau badan. Nah, di kalimat
ini menggunakan sinonim atau menggunakan antonim? Ya, menggunakan sinonim. Mana bagian sinonimnya? Ya, tubuh atau badan. Ini sinonim ya. Jadi, kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi yang keempat menggunakan sinonim atau antonim, seperti ada yang dicontoh itu. Selanjutnya, menggunakan data atau angka. Contoh kalimat, dengan kandungan air 92%, semangka membantu kita kenyang lebih lama serta mengisi kebutuhan cairan di tubuh kita. Kandungan kalorinya pun terhitung rendah, 42 per mangkuk sehingga tak membuat gemuk. Nah, kaidah kebahasaannya yang kelima yaitu menggunakan data, seperti yang dicontoh. Mana datanya? Ya, 92% dan 42 per mangkuk. Itu data atau angka. Nah, itu tadi pengertian dari kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi beserta contohnya. Terima kasih ya atas perhatiannya, semoga kalian paham. Jika ada bagian yang belum paham, boleh tanya ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.